Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Artificial Intelligence atau singkatannya di kita AI banyak digunakan semakin meluas pada saat ini dalam berbagai bidang. Dalam dunia pendidikan, keamanan, dalam industri barang, dan juga dalam banyak hal. Kehadiran Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan memang menolong manusia untuk berpikir dengan lebih cepat karena kita dibantu oleh sebuah program komputer yang mampu merumuskan dan berpikir dengan logika seolah-olah seperti manusia berpikir. Ibu bapak saudara-saudari, namun kehadiran AI yang semakin dirasakan manfaatnya juga dibarengi dengan kecurigaan-kecurigaan tertentu dan bahkan juga dapat disalahgunakan. Seperti misalnya penggunaan chatbot AI oleh anak-anak sekolah untuk mengerjakan PR mereka. Ketika ada satu tugas dari sekolah, misalkan mengerjakan pekerjaan matematika, maka soal-soal itu diketik di komputer, lalu biarkan mesin chatbot AI yang memberikan jawabannya. Dan anak-anak tidak perlu lagi berpikir atau mencari jawaban sendiri. Atau juga bahkan menjadi lelucon-lelucon. Seperti misalnya ada artificial intelligence yang dikembangkan dengan menggunakan wajah Tuhan Yesus seperti ini. Lalu gunanya adalah ketika ada orang yang bertanya kepada komputer tersebut, maka yang menjawab seolah-olah adalah Tuhan Yesus. Dan pertanyaannya tentu bisa bermacam-macam. Dan hal ini ya tentu saja mendatangkan kontroversi. Ada yang mengatakan, cuma bercanda, nggak usah dipersoalkan. Tetapi juga ada yang berpikir bahwa ini bahaya karena bisa saja nanti pertanyaannya yang diberikan itu keliru atau menyimpang, maka jawabannya pun juga akan keliru dan menyimpang dan menyesatkan, seolah-olah itu ajaran kekristenan. Dan bagi saya sendiri, hal ini Ibu Bapak, Saudara-saudari, rasanya sudah terlalu jauh begitu ya. Karena memang rasa hormat kita kepada Tuhan perlu kita jaga. Namun ya kita tidak bisa membendung hal seperti ini. Ada orang-orang yang memang menganggap bahwa Yesus hanya sebagai tokoh dalam dunia dan bukan Tuhan yang perlu dihormati. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari, saya teringat sebuah ayat dari dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-16 ketika kita mengatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Kata cerdik di sini dalam bahasa Yunaninya adalah phronimos, yaitu bijaksana dalam cara berpikir, sehat, berhati-hati, punya banyak pertimbangan. Serta kata tulus diambil dari kata akeraios dalam bahasa Yunaninya, yang berarti juga bersih, tidak bercela. Ada banyak hal dalam kehidupan manusia memperlihatkan manusia semakin cerdas, semakin pandai, semakin cerdik. Dan hal itu mestinya diimbangi dengan kemampuan manusia untuk semakin tulus, semakin bersih, semakin hidup tidak bercela. Dan apa artinya? Artinya adalah bahwa ketika kita menjalankan kehidupan ini, maka kita mesti memiliki niat-niat dan tujuan-tujuan yang baik. Kecerdikan, jika tidak diiringi dengan niatan yang baik, akan menghasilkan tindakan-tindakan jahat dengan kecerdasan yang kita punya. Misalkan menipu orang karena kita berpikir ada orang yang bisa kita bodoh-bodohi. Karenanya bagi saya menjadi sebuah hal yang penting untuk kembali mengingat bahwa Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk menjadi orang yang cerdik seperti ular, tapi tidak berhenti di situ. Karena kecerdikan mesti disertai dengan ketulusan. Semakin banyak ilmu kita bertambah, semakin pandai kita, semakin luas pengetahuan kita, maka pada saat yang bersamaan semakinlah kita belajar untuk menjadi orang yang bijaksana,
semakin belajar menjadi orang yang bersih, semakin berproses untuk menjadi orang yang tulus di dalam kehidupan kita, yang bisa melakukan apa yang baik dan berkenan di hadapan dunia ini. Bukan hanya sekedar untuk membuat dunia melihat kecerdasan kita, kepandaian kita, tetapi juga membuat dunia melihat ketulusan kita, kebersihan kita di dalam menjalankan kehidupan ini. Semoga kita bisa terus berproses untuk menjadi orang yang cerdik dan menjadi orang yang tulus sekaligus. Tuhan menyertai kita. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kemajuan zaman, kemajuan teknologi pada masa kini yang memudahkan kami melakukan banyak hal. Bersama dengan kemajuan zaman, biarlah kami menjadi manusia-manusia yang juga semakin tulus, semakin memiliki niat baik, semakin bersih dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk gerejamu di dalam dunia ini, biarlah gerejamu dapat terus melakukan apa yang baik, sehingga menjadi kesaksian dan berkat. Begitu juga dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau juga yang terus menyertai kiranya setiap anak-anak kami dalam studi mereka maupun dalam waktu liburan mereka pada saat ini. Juga bagi mereka akan melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Semakin tinggi ilmu mereka, semakin dalam juga kiranya mereka percaya pada Tuhan dan menjadi anak-anak yang tulus di dalam menjalankan kehidupan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang bergumul mencari pekerjaan atau usaha, biarlah memperolehnya tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan, untuk pemulihan penatua Yoke dari operasi tangannya. Tuhan biarlah kiranya Engkau memberikan jamahan, serta juga untuk Bapak Kunjung di dalam pemulihan yang terus berjalan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk rencana-rencana kehidupan umat-Mu, khususnya untuk rencana pemberkatan nikah dari Stephen Marshall dengan Candy Sabarman. Dalam semua persiapan mereka kiranya berjalan dengan baik dan Engkau juga hadir untuk memberkati mereka dalam pernikahan nanti. Kami berdoa juga sebagai gerejamu di dalam kegiatan dan ibadah yang akan kami jalankan untuk sakramen perjamuan kudus pada tanggal 2 Juli nanti. Kiranya semua persiapan pelayan dan umat yang akan merayakan perjamuan kudus akan membuat kami menghayati kembali kasih dan pengorbananmu yang besar. Kami berdoa juga untuk sekolah Alkitab liburan bagi anak-anak sekolah minggu tanggal 4 sampai tanggal 6 nanti. Semua persiapan dari para guru sekolah minggu dan juga rekan-rekan tim yang membantu serta anak-anak dan orang tua kiranya menghasilkan sekolah Alkitab liburan yang bermanfaat. Kami berdoa juga untuk persidangan ke-35 Majelis Klasis GKI Klasis Jakarta Timur tanggal 8 Juli nanti. Kiranya persidangan tersebut menghasilkan begitu banyak kebijakan yang membuat jemaat-jemaat-Mu di lingkup Klasis Jakarta Timur dapat terus semakin bertumbuh. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Kiranya kami dapat mengalami pemulihan ekonomi dan kehidupan sosial kami semakin berjalan baik. Ada kerukunan antar umat beragama yang dapat semakin nyata. Dan biarlah situasi politik juga dapat tetap kondusif untuk membuat kami merasa aman dan nyaman menjalankan kehidupan. Kami berdoa menyerahkan diri kami ke hadapan hadirat-Mu di saat ini, karena kami percaya bahwa Engkau mendengar kami. Engkau juga yang kiranya terus menyertai kami di dalam sepanjang kehidupan kami, dan kami dapat terus mengupayakan apa yang terbaik untuk menjadi umat yang tulus dan cerdik dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani malam ini Ibu Bapak, saudara-saudari. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.